pembelajaran. Sebelumnya sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Tahu. Tentang apa? Cerita pendek. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Sebelumnya sudah ada yang pernah belajar tentang cerita pendek? Sudah tahu apa itu cerita pendek? Ya. Siapa yang tahu? Silakan. Dan bisa kasih tahu Ibu apa itu cerita pendek? Ada cerita pendek? Ah, silakan. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ya. Lagi yang lain, ada yang bisa ada pendapat lain tentang cerita pendek? Lagi ada yang mau menambahkan? Ada berapa? Ya, alurnya satu jalan atau satu cerita. Ada lagi? Tidak? Nah, sebelumnya cerita pendek itu dia termasuk suatu karya sastra ya. Ini satu karya sastra. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu akan jelaskan macam-macam karya sastra dulu. Yang pertama itu ada puisi. Nah, puisi ini dia karya sastra yang bentuknya terikat oleh aturan-aturan. Misalnya dia ada rimanya, ada sajanya. Nah, contohnya misalnya pantun, puisi, gurindam ataupun syair. Itu namanya puisi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada prosa. Nah, prosa ini dia suatu karangan yang bentuknya bebas berbanding-balik dengan si puisi. Contohnya cerita pendek tadi ya. Nah, jadi cerita pendek, dongeng, hikayat dan sebagainya. Itu dia. Jadi si cerpen ini dia berarti masuk ke prosa. Kemudian yang ketiga ada yang tahu apa? Drama. Tuh. Tahu kan itu drama yang seperti yang dipentas-pentaskan? Sudah pernah lihat? Sudah. Lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia cerita pendek. Apa yang maksud cerita pendek? Cerita pendek suatu karangan berbentuk prosa yang bentuknya penulisan itu bebas, tidak ada aturan-aturan dalam penulisannya. Berbeda kan dengan puisi. Kalau puisi dia ada aturannya, ada penggunaan sajanya, rimanya, dan segala macamnya. Nah, cerita pendek ini kita sekali baca selesai. Berbeda dengan novel. Kalau novel kita butuh waktu kan, berjam-jam, kadang kalau misalnya udah tebal berhari-hari ke. Nah, kemudian seperti yang dikatakan temannya tadi, dia hanya memiliki satu alur atau satu konflik, satu permasalahan, ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang mau kita bahas hari ini mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Di sini ada dua kotak. Berarti ada berapa unsurnya? Ada dua. Yang pertama Unsur intrinsik. dan ekstrinsik. Unsur intrinsik in di dalam ya, lawannya X di luar. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita itu dari dalam cerita itu sendiri. Ada di dalam itu, bisa kita analisis dari dalam cerita itu. Sedangkan unsur intrinsik itu dia berasal dari luar. Kita nggak bisa menemukannya dalam cerita itu. Ya, selanjutnya. Nah, unsur intrinsik yang pertama. Nah, yang kedua, alur. Yang ketiga, yang keempat, tokoh. Yang kelima, tokohan. Selanjutnya, yang keenam, amanat. Selanjutnya lagi, hari ini kita fokus membahas unsur intrinsik ya. Kira-kira kalian sudah tahu semua dari unsur-unsur ini apa saja?
cerita. Harus ada tema dalam membuat cerita. Misalnya novel sekalipun, cerita pendek atau cerita apapun ya, harus ada tema. Oke, baik. Nah, selanjutnya kedua itu ada alur. Alur, apa itu alur? Jalan cerita. Jalan cerita. Jalan cerita. Kemudian ada 3 jenis alur yang tadi dibahas di sini. Ada yang tahu apa saja alur yang mundur. Nah, alur maju ini dia menceritakan cerita dari awal hingga akhir, beruntun dia dari masa sekarang ke masa selanjutnya. Dan kemudian sedangkan alur mundur itu kebalikannya, dia menceritakan masa lalu dulu baru ke masa sekarang. Nah, yang ketiga itu alur maju mundur atau alur yang tahu Cak? Nah, campuran. Nah, alur campuran ini dia bercampur, bisa di awal dia dulu, akhirnya baru ke tengah atau baru ke awal, seperti itu dia. Nah, selanjutnya latar. Apa itu latar? Tempat, penggambaran tempat, penggambaran waktu, penggambaran suasana. Misalnya latar tempat di sekolah, di rumah, taman, di taman. Nah, latar waktu pagi, siang, sore, hari ini, kemarin. Nah, kemudian latar suasana bahagia, nah sedih, menegangkan, menakutkan, mengharukan, apalagi ya menyeramkan. Nah, lanjut. Selanjutnya tokoh. Apa itu tokoh? Pemeran atau pelaku ya. Nah, dalam sebuah cerita ini penting ya adanya tokoh. Kalau nggak ada tokoh, gimana pembaca mau tertarik membaca cerita itu? Tuh? Nah, di sini Ibu jelaskan ada 4 tokoh. Yang pertama, protagonis. Ada yang tahu apa itu protagonis? Dia tokoh utama ya. Dia perannya baik. Sedangkan antagonis jahat, dia lawan ya dari tokoh si protagonis. Kemudian ceritagonis, penengah, ya betul. Selanjutnya figuran, tambahan atau peran pembantu. Selanjutnya, nah tadi ada tokoh, terus sekarang ada penokohan. Bu, apa bedanya tokoh sama penokohan, Bu? Sama-sama ada kata tokoh. Apa itu perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Tokoh, penokohan. Kalau tokoh itu dia pelakunya. Nah, kalau penokohan itu apa? Iya, sifat. Apa lagi? Karakter. Nah, kalau tokoh itu pelaku, kalau penokohan itu dia cara menggambarkan, cara pengarang menggambarkan sifat, karakteristik atau watak si pelaku tadi, si tokoh tadi. Nah, di sini kalau di buku ada berapa? Di buku 7 atau 6 cara penggambaran tokoh 6. Nah, di sini Ibu ringkas ya menjadi 2, tapi sebenarnya sama saja intinya. Yang pertama itu teknik analisis langsung dan teknik dramatik. Nah, teknik analisis langsung ini dia langsung pengarang menggambarkan langsung si tokoh ini. Misalnya dari kata aku, misalnya tokohnya aku nih, dia menggambarkan langsung watak. Misalnya ada tokoh siapa nih namanya ya? Misalnya Lina, ada tokoh Lina dalam ceritanya. Nah, si pengarang ini menjelaskan langsung misalnya tokoh utamanya aku menjelaskan langsung watak si Rina tadi. Dalam situ dijelaskannya, aku punya teman namanya Rina ini dia baik hati, lembut, tidak sombong. Nah, itu dia yang maksud teknik analisis langsung atau teknik analitik. Nah, kemudian yang kedua itu teknik dramatik ya. Nah, bisa dilihat juga di buku cetaknya. Selain yang analisis langsung itu termasuk dalam teknik dramatik atau dia penggambaran oleh tokoh lain ya.
misalnya ini. Coba dibaca, siapa yang bisa membaca? Coba saja baca. Yang mau baca silakan satu orang. Satu. Ya, ini aja nggak apa. Silakan. Yang contoh dulu. Iya ini. Kenapa? Enggak. Yang di depan. Kenapa? Mau baca? Oh, ini ya, Helen. Atau yang ini lah. Nah. Bisa tunggal. Tahan lagi. Yang masyarakatnya di sana merupakan orang yang dikenal taat beribadah. Bapak dan ibu-ibu di sana selalu sholat di masjid. Orang tua Lisa juga merupakan orang yang taat beragama, sehingga tidak mengherankan jika Lisa terkenal sebagai anak yang pilih dan sekolah. Nah, ini dia. Nah, satu contoh dari dramatik ya. Dia digambarkan tokoh lain, bukan tokoh utamanya yang menggambarkan si Lisa ini. Nah, dari sini kita bisa tahu kan Lisa ini dia wataknya bagaimana? Baik. Kemudian beribadah. Nah, itu dia. Kemudian ya, cita-citanya ada penggambaran fisik, gambaran tokoh, penggambaran lingkungan tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, kemudian pengungkapan dalam pikiran tokoh dan penggambaran oleh tokoh lain. Oke, baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau kurang paham dari penjelasan Ibu? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Paham ya? Lanjut. Nah, kemudian amanat. Amanat. Ketika kita membaca cerita novel, pasti itu ada namanya amanat ya. Amanat itu ketika penulis atau pengarang membuat cerita, pasti akan ada amanat yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, amanat itu sifatnya bagaimana? Apakah dia ada langsung dalam cerpen itu atau perlu kita analisis lagi? Bagaimana sifatnya? Tersirat. Ya, tersirat. Dia tidak ada ya tidak terus langsung. Maka kita dalam membaca cerita pendek atau cerita apapun, kita harus membaca dari awal hingga akhir. Baru kita bisa menemukan yang namanya amanat atau pesan ya yang disampaikan oleh pengarang dari cerita tersebut. Nah, amanat ini biasanya dia ada kaitannya dengan tema. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Enggak. Gini, misalnya temanya tentang persahabatan. Nah, maka amanat dari cerita itu pasti tidak jauh larinya dari persahabatan. Misalnya sebuah cerita misalkan tentang hubungan baik, persahabatan, bukan persahabatan. Nah, bisa jadi mungkin amanatnya seperti ini. Jangan sampai pilih teman, pilih sahabat, seperti kan. Nah, jadi dia tidak jauh-jauh larinya dari tema ya si amanat ini. Nah, kemudian yang ketujuh, gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Penggunaan bahasa Ya, berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana persuasif dan merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. ya. Ada lagi pendapat lain? Nah, jadi gaya bahasa ini ya bisa disebut juga temannya tadi bacakan. Kemudian bentuk pengekspresian pengarang untuk mengungkapkan pikiran atau idenya dengan bahasa yang bergaya khas pada satu karya yang gunanya untuk mempengaruhi pembaca. Jadi gaya bahasa ini berbeda-beda ya setiap penulis pengarang gitu kan. Misalnya dia dalam suatu cerita dia menggunakan majas, atau dia banyak menggunakan kata-kata hiasan. Sering kan ditemukan beda-beda kan, banyak yang kata-katanya ada hiasannya. Nah, itu dia yang namanya gaya bahasa. Bisa jadi juga dia sebagai ciri khas pengarang. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Di buku nggak ada sudut pandang ya. Ibu tambahkan satu, ada sudut pandang. Ada sudut pandang? Ada. Nah, sudut pandang ini cara pengarang menempatkan tokoh utama
cerita. Nah, di sini ibu jelaskan ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, nah, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini di sini ibu jelaskan ada dua pula dibaginya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Kemudian sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Ada yang tahu sudut pandang orang pertama, tokoh utama ini bagaimana contohnya? Ada yang sudah belajar, sudah pernah dengar? Ya? Ya, betul. Nah, sudut pandang orang pertama itu biasanya ditandai dengan kata ganti aku atau saya. Ya. Jadi, misalnya kalau tokoh utama ini dia berperan langsung. Ada tokoh akunya. Aku ini menceritakan kehidupan dia dari awal hingga akhir. Fokus pada dia, permasalahan dia. Nah, sedangkan kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, dia tokoh aku juga, tetapi dia menceritakan orang lain, bukan fokus pada kehidupan utama dia. Ngerti? Nah, kemudian sudut pandang orang ketiga, serba tahu dan pengamat. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Apa? Dia. Kemudian bisa juga nama orang, ya. Itu ada serba tahu dan pengamat. Kalau serba tahu itu dia tahu semuanya tentang si tokoh itu. Berbeda dengan si pengamat. Kalau pengamat ini dia tidak semuanya pula dia tahu gitu, Ngerti?